Apakah kita tidak malu terhadap Tuhan? Yang dimana Tuhan itu menciptakan kita tidak main-main. Kok bisa-bisanya kita dengan lalai mengenal akan Sang Pencipta itu sendiri? Anda pasti tahu, Anda pasti mengenali Tuhan Anda sendiri. Sungguh mengherankan apabila ada orang yang tidak mengenal akan Tuhannya. Padahal Tuhannya lah yang menciptakannya, yang mengadakannya. Kok bisa-bisanya tidak mengenal Sang Maha Pencipta, Sang Maha Hidup? Memang sedari kecil kita dididik tidak dikenalkan tidak ada orang yang mengenalkan kita kepada Tuhan kita. Kita dididik hanya untuk mengenal dunia saja. Bahkan parahnya lagi, diperintah untuk mengejar dunia sebanyak mungkin dan menumpuk-numpuk harta demi kesenangan sendiri. Ingat, hidup ini hanya sebentar. Hidup ini hanya sementara. Tidak akan selamanya. Dan maut itu datang secara tiba-tiba, tanpa terpikirkan, dan tanpa memandang usia. Di dunia ini saja, apabila kita tidak mengenal diri kita yang sesungguhnya, sangat-sangat menderita. Kadang-kadang susah, kadang-kadang sedih, kadang-kadang menangis, kadang-kadang kecewa, penyesalan. Di dunia ini saja sudah menderita. Apalagi nanti, kalau kita sudah meninggalkan dunia ini, penderitaan itu akan kekal, abadi. Jadi, saran saya, luangkanlah waktu dalam sehari beberapa menit untuk memperbaiki diri. Jangan terlalu memikirkan perkataan orang lain. Sungguh-sungguhlah dalam mengenal diri sendiri. Karena bahagia tidaknya, selamat tidaknya, bukan ditentukan oleh orang lain, melainkan ditentukan oleh diri kita sendiri. Mengenal Tuhan itu tidak harus hafal kitab suci, hafal ribuan hadis, hafal ini, hafal itu. Tidak seperti itu. Mengenal Tuhan itu dengan cara mengenal diri sendiri. Dan cara untuk mengenal diri sendiri adalah dengan mengheningkan ciptaan yang ada di pikiran kita atau gerak pikiran sampai pikiran itu menjadi diam. Dan mengenal Tuhan itu wajib bagi semua orang agar supaya bisa kembali kepadanya. Karena kita semua berasal dari yang satu, Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau kita tidak mengenal Tuhan, otomatis kita tidak bisa kembali kepadanya. Lalu mau kembali kemana? Mau pulang kemana? Asalnya aja dari Dia, ya harus kembali pun kepada Dia. Kepada zat yang satu. Jangan terlalu terlena memikirkan kehidupan dunia ini. Karena kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau, permainan, dan tipuan belaka. Ila mata'ul gurur. Artinya permainan atau tipuan
yaitu hanya permainan pikiran semata, bukan suatu kenyataan. Nah, yang menjadi kenyataannya itu adalah manusia itu sendiri. Nah, yang disebut manusia itu adalah pikiran yang berpikir atau si pemikir yang kerjanya menilai, menimbang, memperhitungkan, dan lain sebagainya. Itu namanya manusia. Tapi manusia yang sesungguhnya adalah bukan yang itu. Manusia sesungguhnya adalah bukan pikiran yang berpikir. Susah saya menjelaskannya kalau di sini. Padahal sangat mudah, sederhana. Barangnya masih itu-itu aja. Cuman beda tipis. Nah, yang aslinya itu adalah yang memperhatikan, yang menyadari gerak-gerik pikiran yang timbul tenggelam, silih berganti. Yang asli manusianya yang itu, bukan yang berpikir. Tapi bukan berarti pikiran berpikir itu bukan berarti kita tidak boleh berpikir, bukan. Bukan seperti itu. Pikiran berpikir, pakailah seperlunya. Jangan terlalu banyak berpikir. Karena rumus hidup tidak banyak berpikir. Kalau kita selalu banyak berpikir, alhasil menimbulkan keraguan-raguan, terlebih rasa takut. Karena pikiran selalu mempertimbangkan, memperhitungkan. Nah, untuk jalan untuk mengenal Tuhan itu dengan mengenal sejatinya diri yang sesungguhnya. Dengan cara meniti ke dalam diri. Yang disebut meniti ke dalam diri itu adalah memperhatikan gerak perubahan pikiran yang silih berganti, serta memperhatikan reaksi-reaksi batin terhadap hayalan yang ada di pikiran kita sendiri. Karena banyak orang terseret oleh hayalannya sendiri. Dan produk pikiran menganggap hayalan yang ada di pikiran itu adalah kenyataan. Makanya sering banyak orang terseret oleh kesedihan, kekecewaan, perasaan takut, galau, gelisah. Padahal itu hayalannya sendiri. Kok bisa-bisanya takut oleh hayalannya sendiri? Aneh kadang. Hanya cukup memperhatikan gerak-gerik pikiran serta reaksi-reaksi yang ada di dalam diri kita, sampai pikiran menjadi diam. Nanti Anda akan tahu siapa sebenarnya diri Anda. Anda akan tahu bahwa sebenarnya Anda bukanlah tubuh ini, melainkan diri yang haus. Dan biasanya kalau orang sudah berada di fase seperti ini, biasanya dia sering menyepi, menyendiri, atau bahasa lainnya khawat, untuk memperbaiki dirinya sendiri, mengoreksi dirinya sendiri.
Karena sadar apabila di dalam dirinya sudah beres, maka keluar pun pasti beres. Dan dari semua itu, buahnya adalah akhlak, kasih sayang terhadap sesama. Malah Rasulullah mengatakan, tidak beriman seseorang apabila sampai dia mencintai saudaranya sendiri seperti mencintai dirinya sendiri. Itu buah hasilnya. Dan buah hasil yang lain yaitu kita bisa sampai kepada Tuhan kita. Dan pada dasarnya adalah tekad yang bulat untuk mengenal sejatinya diri kita, lalu mengenal Tuhan. Dan orang yang berada di fase itu, dia akan sadar bahwa semua perbuatan yang ada di muka bumi ini adalah perbuatan Tuhannya. Karena di balik itu, semua perbuatan, Tuhannya lah yang ada, tidak ada yang. Dan orang-orang seperti ini lebih mementingkan orang lain ketimbang dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia menyadari bahwa dirinya dengan yang lain tidak ada perbedaan alias satu esa. Suhudul wahdah bil kasroh, suhudul kasroh bil wahdah. Melihat yang satu kepada yang banyak, melihat yang banyak kepada yang satu. Asli bahagia hidup apabila kita telah mengenal diri kita yang sesungguhnya, lalu mengenal Tuhan. Asli bahagia. Dan bahagia itu tanpa sebab akibat. Kalau kesenangan adanya sebab akibat, semisal kalau kita mendapatkan uang banyak, akibatnya timbul perasaan senang. Apabila kita ditimpa musibah, akibatnya timbul rasa sedih. Beda antara senang dan bahagia itu beda. Kalau senang adanya sebab akibat. Kalau bahagia itu berdiri sendiri. Seperti diri Anda yang sejati, diri kita yang sesungguhnya. Dia berdiri sendiri.